Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya yaitu Digitekno bersama Lukas Setiawan di Digital Teknologi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya sebuah keyword research ataupun kita mencari sebuah kata kunci yang bakal nanti bisa kita pakai di sebuah website ataupun juga di sebuah media sosial kita. Dan nanti saya akan ajarin ke kalian bagaimana caranya untuk mencari kata kunci yang bagus dan juga tools yang digunakan untuk mencari kata kunci tersebut Oleh karena itu, di sini saya akan share screen kepada kalian. Nah, namun sebelum saya lanjut kita harus paham dulu nih mengenai arti dari keyword research Jadi keyword research itu ataupun riset keyword biasanya itu digunakan sebagai SEO atau search engine optimization Itu adalah hal yang mestinya lebih awal Anda lakukan ketika pertama kali Anda membangun situs Anda. Nah, di sini sudah jelas teman-teman semuanya bahwasanya hal yang paling pertama dilakukan ketika kita mau membuat sebuah website ataupun membangun sebuah situs di media sosial fanspage, terus kemudian apalagi landing page Nah, itu hal yang paling pertama itu adalah menentukan sebuah dari kata kunci itu sendiri Nah, kata kuncinya seperti apa? Kata kuncinya bisa sesuai dengan produk kita. Kak, apakah sesuai dengan harus sesuai dengan nama produk kita? Tidak juga Artinya di sini kita harus tahu apa sih yang paling banyak orang cari produk kita dan menggunakan kata kunci apa. Contoh nih, ketika saya mau membeli rumah dan saya belum tahu nih arahnya kemana, apakah saya langsung mengetikkan sebuah nama perusahaan? Tentunya tidak Pasti saya akan mencari yaitu apa? Kata kunci yang umum. Contohnya seperti apa? Rumah subsidi, rumah murah, rumah subsidi pemerintah rumah murah subsidi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi Nah, di sini kita harus tahu dari kata kunci-kunci tersebut mana sih yang paling banyak dicari oleh orang dan mana yang paling memungkinkan ketika orang mencari, mereka benar-benar mencari hal tersebut Nah, terus kemudian paling banyak itu dicari di daerah mana? Nah, itu nanti kita harus tahu dulu Kira-kira ketika saya mau beli rumah ataupun saya jualan rumah, nah kata kunci apa sih yang saya pakai? Oh iya, ketika kata kunci rumah subsidi itu menguasai dan paling banyak dicari oleh orang, namun yang paling banyak mencari itu adalah daerah Jawa Tengah, maka apakah saya akan memakai kata kunci tersebut? Tidak karena apa? Karena produk saya tidak bisa dikirim. Nah, oleh karena itu nanti saya akan ajarkan kalian bagaimana pola pikir kita bagaimana kita meriset kata kunci kita Ini penting banget penting banget apalagi bagi seorang digital marketing pada sebuah perusahaan. Kemampuan riset data ini sangat mahal sekali Artinya sukses dan enggaknya itu terletak pada sebuah awal Jadi ibarat kita bangun rumah, kalau pondasinya saja itu sudah tidak benar, maka ke atasnya juga tidak akan benar. Seperti itu Oleh karena itu, hal yang paling pertama dilakukan itu adalah keyword research ataupun riset sebuah kata kunci. Nah, oleh karena itu di sini saya akan ajarin ke kalian apa sih toolsnya untuk kita meriset kata kunci Nah, toolsnya adalah kalian pergi ke Google dan silakan kalian cari yang namanya Google Trends Nah, oke, maka nanti tampilannya seperti ini. Kalian silakan klik yang nomor 1 ini trends.google.co.id. Nah, di sini maka tampilannya akan seperti ini teman-teman semuanya. Silakan. Contoh nih, produk saya apa? Produknya apa dulu nih? Kopi. Oke. Contoh kopi Kopi di sini pasti orang itu ngetik yang paling pertama itu apa sih ketika ingin mencari kopi?
contoh nih saya jualan kopi, terus kemudian saya punya website itu ataupun punya Instagram Lukas Kopi gitu ya. Nah, ketika orang yang mau mencari kopi, apakah mereka mengetikkan nama Lukas Kopi? Tidak ya, karena mereka belum tahu Lukas itu siapa sih, seperti itu ya. Pasti mereka akan mengetik yang namanya kata kunci yang umum. Nah, oleh karena itu di sini kita bandingkan dulu ya. Yang pertama kita coba cari jual kopi. Oke, jual kopi ya kata kuncinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data statistiknya ya dari 12 bulan terakhir. Di sini kita bisa atur ya mau di mana. Ini di wilayah Indonesia. Terus kemudian waktunya coba kita 30 hari terakhir nih kita setting ya. Di sini kita bisa lihat 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, sehari terakhir ya. Itu bisa ya. Namun artinya sebuah bisnis itu pasti akan berkembang dalam waktu minimal 1 tahun seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada semua kategori ya. Kategori belanja, bisnis dan industri, di sini semua kategori, dan di sini kita atur sebagai penelusuran web ya. Di sini kita bisa atur penelusuran gambar, terus kemudian berita, Google Shopping, dan juga penelusuran YouTube seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman semuanya ya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya oh datanya tuh seperti ini loh, kopi tuh penjualannya ya. Pencarian kopi yang paling tinggi itu berada di 13 sampai 19 Desember 2020. Terus kemudian kesini mengalami penurunan, kenaikan, dan sekarang mengalami penurunan yang dari tanggal 5 sampai 11 September 2021. Seperti itu ya. Ini mulai dari tanggal 5 nanti datanya itu akan muncul di nanti tanggal 11 ya. Nah, nih di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya orang yang paling banyak mencari kata kunci jual kopi di Google itu yang paling pertama itu ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Terus kemudian disusul dengan Kepulauan Bangka Belitung, kemudian disusul lagi dengan Bali, disusul lagi Aceh ya, disusul lagi Jawa Timur. Di sini masih ada lagi Sumatera Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta, Banten ya, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat ya, terus kemudian Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan, dan lain sebagainya ya. Di sini masih ada lagi, ada 22 daerah seperti itu ya. Nah, terus setelah itu ya teman-teman semuanya, apakah ketika kita sudah memperoleh data seperti ini, apakah data ini sudah cukup ya? Belum teman-teman semuanya ya. Teman-teman harus bisa lihat contoh nih, saya berada di Tangerang, terus kemudian saya ingin jualan kopi, dan yang paling banyak dicari itu adalah di daerah istimewa Yogyakarta ya. Kira-kira apakah memungkinkan sih ya orang-orang daerah istimewa Yogyakarta ini beli kopi di Tangerang? Kira-kira mungkin atau tidak ya. Nah, oleh karena itu ini harus kita analisis ya. Kita harus analisa terlebih dahulu. Oke, di mana? Kepulauan Bangka Belitung ya. Kira-kira apakah beli kopi yang kita jual di Tangerang ya? Oke, ternyata tidak. Karena apa? Karena mungkin ongkir yang akan sangat tinggi ya, yang mengakibatkan nanti perhitungan mereka tidak akan ketemu. Seperti itu ya. Pasti di Kepulauan Bangka Belitung juga ada yang orang-orang yang menjual kopi seperti itu ya. Nah, terus kemudian gimana caranya? Coba nih ya, di sini kita cari dulu nih ya, jual kopi Tangerang. Nah, kita ganti nih kata kuncinya ya. Kita ganti. Oke, ternyata untuk yang jual kopi Tangerang itu belum ada ya. Belum ada orang yang mencari itu di Google. Pasti rata-rata mereka mencarinya adalah kata kunci dengan jual kopi seperti itu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Dan di sini teman-teman sudah bisa bandingkan, artinya teman-teman bisa tahu nih ya, di daerah mana sih ya kata kunci ini paling banyak dicari seperti itu ya. Baru setelah itu kita bisa menentukan kata kunci yang mau kita pakai ya. Sekarang gini, ketika teman-teman ya memakai kata kunci yang emang benar-benar banyak dicari oleh orang ya, maka kata kunci itu ataupun sebuah situs yang teman-teman bikin itu juga pasti akan ramai dikunjungin oleh orang
ya, pasti akan banyak sekali orang-orang yang tanya-tanya mengenai produk teman-teman semuanya. Ya, jadi pemilihan kata kunci itu adalah hal yang paling krusial sekali. Hal yang paling benar-benar diperhatikan, ya. Jangan sampai kita salah memilih kata kunci seperti itu, ya. Karena biasanya kebanyakan orang membuat kata kunci itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi ketika saya mau bikin sebuah toko all shop kayak gitu ya, saya pasti akan bikin tuh, kalau orang yang belum tahu ya, Lukas All Shop seperti itu ya. Apalagi Lukas Distro seperti itu ya. Terus pertanyaannya, ketika orang yang mau mencari baju, yang ketika mau mencari sepatu, mau cari tas, mau cari jaket, ya, kira-kira apakah mereka mengetikkan Lukas All Shop ketika mereka belum tahu adanya sebuah situs Lukas All Shop? Pasti tidak, ya teman-teman semuanya. Pasti yang mereka ketikkan adalah apa? Jual baju, jual sepatu, ya, toko sepatu, toko baju, seperti itu ya, toko all shop. Nah, disitulah kata kunci yang harus kita mainkan seperti itu. Baru ketika nanti mereka sudah tahu bahwasanya ada Lukas All Shop, maka pasti mereka ketika pas mau belanja, mereka akan tahu larinya kemana. Seperti itu ya. Mereka akan tahu larinya ke Lukas All Shop karena mereka sudah pernah membeli produk terhadap saya. Seperti itu. Ya, nah harapannya ya, jadi harapan kita sebagai pengelola situs itu tentunya mendapatkan pengunjung atau meningkatkan penjualan ya, apabila Anda bergerak di bidang bisnis baik jasa maupun produk ya. Jadi benar nih teman-teman semuanya ya. Jadi artinya jumlah pengunjung ya ataupun jumlah visit orang itu ditentukan dengan menggunakan kata kunci ya. Kalau kata kuncinya saja sudah tidak tepat, ya maka bagaimana bisnis kita, bagaimana situs kita bisa dikenal oleh orang. Seperti itu ya. Jadi artinya pemilihan kata kunci ini bisa mendapatkan pengunjung atau meningkatkan penjualan. Seperti itu ya. Jangan sampai banyaknya konten yang sudah kita publikasikan ya, itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Kita mungkin akan berpikir untuk menutup situs kita ya. Kalau semuanya kita sudah bikin konten tiap hari ya, sudah pantengin HP tiap hari, namun tidak ada hasilnya ya, pasti kita akan berpikir untuk menutup situs yang kita buat susah-susah ya. Oleh karena itu teman-teman silahkan ya, ayo kita analisis datanya, kita research keywordnya, kira-kira apa nih kata kunci apa ya yang paling banyak dicari oleh orang, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan coba untuk memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Jadi nanti silahkan dijawab teman-teman semuanya di kolom komentar ya. Silahkan dijawab dan nanti kirimkan jawabannya. Saya akan bandingkan ya. Oke, di sini rumah subsidi. Oke, sebentar. Oke, saya enter. Terus kemudian di sini, oke. Terus kemudian di sini, oke, teman-teman semuanya, ya, silahkan. Ketika saya mau membuat situs perumahan, ya, kira-kira dari 4 kata kunci ini, ya, rumah subsidi, rumah murah, rumah pemerintah, rumah mewah. Nah, kira-kira saya mau pakai kata kunci apa, teman-teman semuanya? Nih, di sini datanya akan saya tampilkan. Rumah subsidi rata-rata 11, rumah murah rata-rata 26. Rumah pemerintah rata-rata 24 dan juga rumah mewah rata-rata 20. Nih ya, silahkan kirimkan jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. Saya tunggu ya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Semoga tips ini bermanfaat dan jangan lupa untuk lanjut di next video yang kedua, di part yang kedua ya. Kita tetap membahas mengenai research keyword ya, tetap masih dengan tools yang sama, Google Trends
Namun silahkan kalian jawab pertanyaan ini terlebih dahulu ya. Jika saya membuat sebuah situs perumahan, kira-kira saya pakai kata kunci yang mana? Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya di channel Diki Tekno agar teman-teman semuanya tidak tertinggal video-video terbaru dan menarik dari saya. Saya Lukas Setiawan, pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.